Oke, halo guys, ketemu lagi dengan kita di Air Bola dengan gua Bung Riza dan sahabat gue. Dan gua Bung Ian. Oke. Ian. Hari kali ini kita mau ngebahas soal beberapa pertandingan seru sih sebenarnya. Kali ini kita bahas tentang Liga Spanyol gitu. Liga Spanyol nih yang jarang kita bahas ya. Jarang kita bahas, cuman kali ini agak spesial lah. Walaupun kita mungkin secara knowledge nggak begitu nggak begitu terlalu dalam ya di Liga Spanyol gitu. Cuman ini seru nih tapaknya. Soalnya ada 6 tim di papan atas yang minggu ini saling mengalahkan. Walaupun nggak menjamin walaupun nggak menjamin ketika mereka saling mengalahkan itu posisinya mereka juga berubah secara klasemen gitu. Cuman peringkat itu agak jauh ya. Ya. Poinnya. Cuman bisa dibilang ini salah satu langkah untuk memperpendek jarak antar tim di 6 besarnya La Liga gitu. Jadi peluang untuk tim mana aja yang berpeluang untuk ke Champions League di tahun depan 4 tim teratas dan sisanya Europa League gitu. Oke. Seru banget pasti nih. Iya. Seru banget nih. Jadi pertama mungkin kita bahas dulu yang malam ini. Sevilla lawan Barcelona yang bentar lagi main. Jadi kita take nih di malam minggu karena kita udah nggak single lagi, jadi kita bahas bola aja nih. Gitu. Jadi Sevilla lawan Barcelona. Nah, gimana nih menurut Bung Ian tentang peluang kedua tim dan seperti apa kira-kira permainannya? Ya, gue mau ini sih ke Sevilla dulu kali ya. Oke, boleh. Sevilla. Ya Sevilla ini kan udah beberapa tahun terakhir emang konsisten gitu ya dari sisi permainan. Walaupun terus yang kedua, walaupun mereka dari tahun ke tahun hampir ganti materi pemainnya, tapi kayaknya mereka punya pakem permainannya gitu. Yang bisa dibuktikan pas tahun lalu mereka jadi juara Liga Eropa. Iya. Jadi Sevilla itu terkenal dengan permainan sayapnya. Jadi untuk musim ini mereka ngandelin banget yang namanya Jesus Navas dari sisi kanan sama Lucas Ocampos. Ditambah sekarang mereka punya predator lagi nih, penyerang. Kan musim lalu ini ada Wissam Ben Yedder dijual, ternyata tahun ini muncul lagi nih predator baru, Yusuf El Neshiri, ya, yang sekarang jadi top skor La Liga. Iya. Terus mengalahkan Messi berarti ya? Iya, terus ada pelapisnya itu Luke De Jong. Jadinya misalnya El Neshiri lagi mandul, De Jong bisa masuk gitu. Jadi banyak opsi dan mereka kuat banget di bola-bola atas. Jadinya ngandelin crossing. Iya. Oke. Jadi bakalan seru banget, apalagi Barcelona kan back sayapnya nih lagi performanya lagi kurang bagus gitu ya. Memang Jordi Alba nyerangnya masih bagus, tapi dari sisi pertahanan masih kurang banget gitu. Terus kan di match terakhir tuh Barcelona pas lawan di La Liga mereka menang, tapi pas lawan PSG gitu bisa dilihat pertahanannya tuh banyak lubangnya gitu. Jadi bisa jadi Sevilla punya kans lebih besar nih buat menang. Kalau menurut prediksi gue sih, iya. Kalau menurut lo gimana nih, Ja? Ya kalau menurut gue yang pasti kalau tadi dari referensi pola permainan, ya pasti ini akan ada dua pendekatan taktik yang berbeda. Pertama dari Sevilla yang lebih mengandalkan bola-bola atas, sedangkan Barcelona lebih ke one to touch lah ya. Walaupun udah nggak tiki taka ketika seperti mereka Guardiola gitu dan mendominasi beberapa tahun belakangan, tapi memang ya menariknya di situ sih menurut gue. Jadi ada dua pendekatan taktik yang berbeda, seperti apa nih jalannya pertandingan gitu. Kayak intinya balik lagi tim mana yang bisa
memanfaatkan kelemahan tim lain. Ada di situ sih kuncinya pasti. Nah, kalau kita ngomongin performance seperti tadi Bung Ian bilang, untuk Barcelona masih nggak stabil permainannya gitu. Ketika dia mereka bermain baik gitu, sangat baik gitu. Nah, semuanya berjalan lancar untuk mereka gitu. Tetapi ketika misalnya mereka bermain dengan kurang baik gitu, ketika sama seperti ketika dikalahkan oleh PSG, ya disitulah celah di mereka gitu. Nah, jadi kalau kita melihat peluang menang, gue lebih ke prediksi seri sih. Prediksi seri. Iya. Tapi memang intinya untuk Barcelona yang sekarang memang masih ada ketergantungan sama Messi. Walaupun udah sedikit berkurang ya. Besar banget ya. Walaupun ya balik lagi sedikit berkurang dibanding tahun-tahun kemarin gitu. Nah, tapi tetap aja faktor Messi itu masih ada gitu. Dan kita juga nggak tahu apakah dia akan meninggalkan Barca di tahun depan nih atau masih stay gitu. Dan Koeman juga gue nggak tahu lah ada masalah apa. Yang jelas kan masalah di Barca tuh krisis keuangan ya. Nah mungkin aja itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan permainan mereka kurang stabil. Mungkin aja gitu. Tapi jadi ada faktor di luar lapangan lah. Nah, jadi menurut gue sebenarnya tinggal tim yang mana yang bisa memanfaatkan kelemahan tim yang lain gitu. Dan gue prediksi sih harusnya seri gitu. Karena enggak, terutama kalau Barca lawan tim-tim yang lumayan oke di La Liga gitu, performanya lumayan lah. Tapi yang lucu memang kemarin ketika lawan beberapa tim papan bawah, mereka kesulitan gitu. Nah, Barca ini mirip-mirip MU tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu gitu, kalau nggak salah gue. Jadi ketika lawan tim besar bisa memberikan perlawanan, ketika melawan tim kecil malah tersandung gitu. Nah, jadi intinya harusnya bisa memberikan menang sih enggak, seperti yang tadi Bung Ian bilang, si Sevilla juga karena top skornya mereka ada di sana, top skor La Liga ada di sana gitu. Kemungkinan mereka akan memberikan perlawanan, bahkan bisa memberikan tekanan kepada Barcelona. Nah, tapi menurut gua Koeman dan Barcelona intinya nggak akan semudah itulah buat kurang dari ini kurang untuk menyerahkan pertandingan inilah gitu. Nah, jadinya menurut gua harusnya hasilnya seri gitu, Bung Ian, untuk Barcelona lawan Sevilla. Nah, kita lihat aja nih siapa kira-kira nih, Serika atau Sevilla yang menang atau Barcelona ya. Iya, kalau gue lebih ke megang bola seri lah. Oke. Lanjutannya ada yang seru lagi nih. Harinya ya ada yang seru lagi nih. Villarreal dan Atletico. Sementara Atletico sekarang ada di peringkat pertama, peringkat pertama klasemen, tapi sebenarnya jarak selisih poin sama Madrid itu tipis. Terlebih mereka kemarin kalah lawan Madrid kan. Nah, jadi mereka kalah lawan tim apa gitu, berapa pertandingan terakhir formnya lagi turun. Dan di Champions terakhir kemarin kalah lawan Chelsea 1-0. Nah, jadi agak sulit ditebak nih sebenarnya. Balik lagi sama juga timnya kurang stabil nih dari si Atletico-nya. Tapi memang ada, kita lihat sih sebenarnya nanti faktor Suarez di situ apakah dapat membantu Atletico untuk memenangkan poin dan menjaga selisih dengan Madrid, karena Madrid masih punya satu pertandingan sisa kan, yang kalau itu mereka menangkan kalau nggak salah mereka jadi pemuncak klasemen ya, kalau nggak salah bisa jadi pemuncak klasemen gitu. Kayaknya sama sih ya,
selisih 3 kan sekarang ya. Kebalik deh, Atletico yang punya 1 pertandingan sisa, Madrid enggak. Sisa ya. Gua lupa. Nah, jadi untuk memperlebar jarak sih dengan Madrid gitu. Jadi kalau gua bilang ini balik lagi, kalau untuk melihat tren tim sih harusnya Atletico menang ya. Kalau dari gua prediksinya 1-0 Atletico gitu. Nah, kalau Bung Jan gimana? Iya, kan Atletico ya, sama Atletico dulu seperti yang gue bilang di vlog-vlog sebelumnya, ini tuh pekan-pekan krusial jadinya. Iya, jadi kebuktikan Atletico tuh performnya udah mulai nurun nih, soalnya tekanannya semakin tinggi gitu. Buat tim-tim yang memang belum punya pemain dengan mental juara, dengan kondisi kayak gini, mereka bakalan ketekan gitu, dari bisa kelihatan mainnya jadi kurang lepas gitu karena beban mungkin di puncak klasmen, terus ngejar juara juga. Jadi terutama di match-match terakhir itu terlalu ngandelin Suarez gitu Atletico. Yang emang terbukti Suarez itu pemain ini yang udah punya mental juara gitu. Kalau misalnya kita bandingin sama pemain-pemain lain di Atletico, ya ini terlalu ngandelin Suarez gitu. Jadi nggak ada opsi karena secara mental juara mereka tuh belum kebentuk gitu. Beda sama Madrid gitu. Iya. Terus kalau dari sisi Madridnya, di match terutama pas lawan Atalanta gitu ya, pas lawan Atalanta Benzema nggak main, yang kita tahu Benzema itu pemain kunci Madrid sekarang, harus nggak main, tapi mereka tetap bisa menang gitu walaupun skornya 1-0. Ya tipikal Madrid emang kayak itu kan, kemarin mereka tuh juara La Liga karena di pekan-pekan krusial mereka tuh bisa menang walaupun dengan skornya tipis, selisih 1, paling 1-0, 2-1 gitu. Golnya juga keseringan penalti dari Ramos, tapi ya Madrid ya adalah Madrid gitu yang udah terbiasa juara baik Liga Champions, La Liga, dan pemainnya udah kebukti punya mental juara gitu. Terus yang kedua, Madrid itu kalau misalnya kita bandingin kondisi Madrid sama Barcelona gitu ya. Jadi pergantian generasi mungkin ya, kalau gue bisa bilang, antara pemain yang memang udah tua gitu ke yang muda di Madrid itu lebih berjalan dibandingkan di Barcelona. Contohnya di bek kiri Madrid dulu ada Marcelo gitu. Sekarang Marcelo performanya udah mulai turun. Ada penggantinya Ferland Mendy yang kemarin nyetak gol tunggal ke gawang Atalanta gitu. Beda sama Barcelona, ketika Jordi Alba permainannya udah mulai turun, cadangannya tuh nggak bisa gantiin peran Jordi Alba gitu, masih jauh gitu kualitasnya gitu. Terus di tengah misalnya Modric cedera gitu atau Kroos cedera, masih ada Federico Valverde gitu. Jadinya Madrid lebih ini, pemain mudanya tuh lebih bisa nutupin ketidakhadiran pemain-pemain yang memang udah senior. Iya. Jadi kalau untuk match ini sih, gue rasa gue sih megang Madrid gitu. Kalau gue pribadi megang Madrid karena Atletico lagi di dalam tekanan, terus di kemarin match terakhir kalah juga sama Chelsea. Ya jadinya gue sih lebih jagoin Madrid sih. Kayaknya Bung Yan mix up nih. Atletico bukan lawan Madrid, Bung Yan. Atletico lawan Villarreal. Villarreal ya. Iya, Madrid lawan Sociedad. Makanya gue tadi ya? langsung jump in ke Madrid, tadi gue bingung juga gitu. Iya, lupa ya. Ini kalau Atletico lawan Villarreal ya, Villarreal mereka ini sih ngandelin ini perpaduan antara pemain muda sama tua gitu ya, bukan tua sih, berpengalaman. Di backnya mereka ada Raul Albiol, mantan pemain Madrid dan juga Napoli gitu ya, udah banyak banget pengalamannya, baik di Spanyol maupun Italia. Terus di penyerangnya mereka ada Gerard Moreno yang sekarang juga bersaing di top skor. Jadinya bakalan ketat juga sih gitu ya antara Villarreal sama Atletico. Jadi tapi sih kayaknya sih kalau ngelihat kualitas pemain masih Atletico sih yang menang walaupun dengan skor tipis gitu. Oke. Sama berarti ya. 1-0 juga nih kira-kira. Iya. Ya kurang lebih segitulah, 1-0, 2-1 lah. Oke. Sebelum kita pindah ke Real Madrid nih yang tadi udah disinggung. Nah, gue mau
sedikit meng-highlight tentang Luis Suarez karena tadi kita juga menyinggung Luis Suarez kan di Atletico gitu. Jadi ada satu pernyataan Suarez yang mengatakan kalau dia kenapa dibuang ke Barca tuh karena umur gitu. Iya. Nah, menurut Bung Iyad tepat nggak nih? Terutama dengan Barca yang angin-anginan dan Suarez yang masih bisa produktif gitu di umurnya walaupun tergolong yang udah nggak muda lagi lah. Gitu. Iya. Kalau gue sih nggak sepakat gitu ya pas Suarez tuh dibuang, istilahnya dibuang sama Koeman tuh, wah itu blunder banget gitu. Iya, kalau menurut gue sih yang pertama tuh kenapa blunder banget, yang pertama kedekatan personal Messi sama Suarez. Jadi Messi tuh ini punya hubungan personal yang dekat banget sama Suarez gitu. Saat lu sahabat deket lu disuruh pindah gitu, pasti ada mereka kan kalau misalnya main tuh chemistry-nya udah ngeklik banget gitu di Barcelona gitu ya. Jadi ya Messi salah satu faktor yang bikin Messi tuh pengen pindah tuh salah satunya itu sih kalau menurut gue yang paling besar gitu ya, karena Suarez udah nggak dianggap lagi gitu di Barcelona gitu. Jadinya jadi motivasi main Messi jadinya nggak semangat musim-musim lalu gitu. Yang kedua ya Suarez itu ini pemain mental juara gitu. Walaupun kadang ya cara-caranya tuh cara-cara kotor gitu ya. Kayak misalnya pas di Piala Dunia 2010 ya kalau nggak salah, dia nahan bola pakai tangan tuh pas di perempat final lawan Ghana gitu ya. Tapi kan timnya tetap menang gitu, Uruguay gitu ya. Terus ya sampai ngegigit-gigit gitu ya. Tapi ya Suarez ini itu kalau gue sih lebih menganggap itu sebagai punya ini, dia tuh punya keinginan yang kuat gitu buat menang gitu, jadi menghalalkan segala cara gitu ya. Jadi kita tuh emang butuh pemain-pemain kayak gini buat buat menang walaupun dalam tanda kutip dengan cara-cara licik gitu ya. Yang kedua itu jadi punya motivasi menang tuh dia besar banget gitu. Terus yang ketiga ya Suarez ini pemain yang bisa ngejamin lo setiap musim bisa ngasilin 20 gol lebih lah minimal gitu ya, 20 gol ke atas gitu ya. Ya, terus yang keempat ya Barcelona belum punya pengganti yang sepadan gitu. Jadi blunder mereka ngejual Neymar terus berharap Ousmane Dembele bisa perform, terus ini kejadian yang sama keulang gitu. Suarez dengan dengan harapan Koeman tadinya Griezmann bisa gantiin peran Suarez gitu. Yang kita tahu dari musim sebelumnya tuh Griezmann tuh mainnya masih angin-anginan gitu. Iya, masih angin-angin, kadang bagus, kadang golin, tapi lebih banyak nggak bagusnya gitu, nggak sesuai sama harga belinya yang sampai 120 juta gitu. Jadi gue sih lebih sepakat misalnya Suarez dibuang, tapi Barcelona tuh udah punya penyerang yang memang bisa ngejamin mereka bisa nyetak 20 gol atau lebih gitu semusim. Jadi blunder banget sih. Udah kebukti sekarang Suarez top skor La Liga gitu ya, bersaing sama Yusuf El Nesheri gitu. Ya blunder banget. Ya kalau Suarez masih di Barcelona, gue yakin Barcelona tuh ini tim yang paling punya kans ini buat menangin La Liga gitu. Kalau Suarez masih di Barcelona. Sebenarnya gue pengen sedikit meng-counter lah, cuman gue rasa ini akan jadi perdebatan panjang karena menurut gue intinya sebenarnya ini ada kesalahan di manajemen sih. Gue sepakat ada kesalahan di manajemen, cuman memang ada sedikit setuju juga dengan dibuangnya Suarez lah dan tanda petik gitu ya. Cuma mungkin nanti akan panjang nih konten kita gitu. Jadi mungkin next kesempatan lah mungkin kita coba bahas khusus buat ini buat ngomongin blunder apa enggak untuk apalagi kalau misalnya Atletico juara gitu ya. Iya. Oke. Bakal lebih seru kayaknya. Bakal lebih seru ya gitu. Kita lihat mungkin nanti ada kesempatan lain kita bisa bahas khusus untuk ini gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke yang tadi udah disinggung-singgung. Real Madrid dan Sociedad. Nah, gimana? Mau dari Bung Ian dulu nih. Tadi udah diomongin soal Real Madrid, cuman salah lawannya.
lawannya. Udah lawannya malam Real nih ya. Sociedad. Biasanya uploadnya pagi-pagi ya. Iya, sekarang kita agak Iya, malam. Sociedad. Kalau Sociedad tuh ini apa? Gue termasuk yang suka gitu ya dengan permainan Sociedad. Apalagi pas David Silva datang. Jadi punya banyak opsi buat kreativitas dari lini tengah. Ditambah mereka musim lalu juga udah bagus gitu. Masih ada ini Martin Odegaard yang pemain pinjaman dari Madrid. Dan musim ini peran itu diemban sama David Silva. Terus ya musim ini juga pemain-pemain yang performanya bagus musim lalu malah tambah bagus musim ini kalau kata gue, kayak Alexander Isak sama Michael ini yang orang Jabal gitu ya. Nah, apalagi di pekan kemarin Alexander Isak itu ini nyetak hat-trick. Dia Madrid jadi hati sih Alexander Isak nih yang digadang-gadang sebagai pengganti Ibrahimovic Sweden gitu. Terus mereka juga punya Oyar Jabal yang misalnya Sociedad dapat penalti, dia statistiknya masih 100% musim ini dari titik penalti, kecuali kemarin pas lawan MU gitu ya, di leg kedua Liga Eropa dia gagal. Itu baru sekali musim ini gitu. Tambah kalau misalnya David Silva main ya, terus ditambah ada mantan pemain MU Adnan Januzaj, jadi bisa ada kemungkinan Sociedad bakalan ngerepotin Real Madrid. Oke. Sorry, agak terputus jaringan. Oke, siap. Iya. Oke, itu dari Sociedad-nya. Gimana kalau dari Real Madrid-nya nih? Apa udah sama kayak yang tadi diomongin? Apa ada tambahan? Ya, sama sih ya. Kalau Madrid sih lebih seru ini sih ngomongin Eden Hazard kali ya. Eden Hazard. Masih belum seekspektasi apa harganya yang dibeli dari Chelsea gitu ya. Kebanyakan cedera gitu. Iya. Jadi belum maksimal perannya. Tambahannya itu aja ya. Gak tahu nih Benzema bisa main atau enggak. Benzema masih kurang tahu juga sih. Terakhirnya main nggak? Gue nggak terlalu ngikutin sih sebenarnya Real Madrid. Karena emang pas nggak suka. Kemarin pas Liga Champion ini nggak main. Nggak main Liga ya? Champion dia nggak main kemarin sih. Karena cedera gitu ya. Oke. Tapi sih kayaknya sih masih Madrid sih menang. Madrid menang tipis, menang cukup meyakinkan kira-kira. Tipis sih, soalnya ini apalagi kalau Benzema cedera ya. Iya. Oke. Soalnya belum ada sumber gol yang sepadan. Asensio sama Vinicius masih angin-anginan mainnya. Kayaknya masalah di tim-tim besar sekarang tuh memang striker ya kayaknya kebanyakan ya. Iya. Apalagi di musim ini ya. Nggak banyak, mulai dari Liverpool, MU, terus Barcelona sendiri, terus Madrid, Milan, City juga kan? City, Juve juga termasuk. Iya. Gitu. Jadi kayaknya musim ini banyak yang sulit di penyerangan deh. Nggak tahu apakah memang sistem pertahanan tim-tim yang meningkat atau gimana, gue juga bingung deh musim ini nih gitu. Iya. Mungkin kalau untuk malah ini ngandelin ya. Ini kalau untuk gue pribadi, memang kemarin 2 pertandingan Sociedad ketika lawan MU itu gue nggak nonton ya. Apalagi pas sebenarnya bangun tuh ketika yang 4-0 tuh, kalau nggak salah gue bangun ketika 2-0 atau 3-0 gitu. Cuman gue tidur lagi. Gue lihat, udah menang. Udah gue tidur lagi gitu. Ngantuk juga kan. Jadi ya udahlah, udah menang. Nah, untuk yang di leg keduanya kemarin ketiduran karena gue malamnya itu tidur jam 11 untuk bangun jam 3 tuh nggak bisa, jadi ketiduran. Pas tahu hasilnya 0-0 gitu, ya syukurlah udah menang gitu. Diallo main padahal Diallo. Iya, Diallo main padahal. Diallo main, si yang baru tuh Solitaire ya namanya. Nah itu juga main tuh. Solitaire ya. Iya. Itu cuman ya itu gue ketiduran aja. Kalau yang leg pertama kan udah menang,
Biasanya gitu gue kalau lihat MU udah menang banyak lagi. Ya udah gue tidur aja dah gitu. Ya leadingnya udah 4-0, iya. Ya kalau udah hampir susah lah beli kalau keadaan. menangnya cuma 1-0 gitu. Nah, itu gue bisa langsung nonton. Karena masih ada kemungkinan kan untuk berbalik gitu. Apalagi kalau misalnya MU kalah gitu tuh gue langsung melek tuh matanya. Nah, kemarin karena udah lumayan meyakinkan menangnya jadi gue nggak nonton gitu. Nah, cuman kalau gue lihat cuplikan lah ya Sociedad ketika terakhir lawan MU lumayan sih memang mainnya. Cuman memang masih di bawah Real Madrid levelnya gitu. Nah, Iya. jadi dengan tadi skema yang udah kalau sesuai dengan skema kita tadi ya, kalau Bung Ian bilang Barcelona menang, Real Madrid menang, Atletico Barcelona menang. kalah ya. Kalah Barcelona. Oh, Barcelona kalah ya? Barcelona kalah lawan Sevilla Kalah ya? lawan Sevilla, iya. Oke, berarti ada perubahan Terus klasemen menang, nih. Madrid menang. Ada perubahan klasemen, 3 besar berubah berarti kalau sesuai dengan prediksinya Bung Ian gitu. Jadi Barcelona akan bertukar posisi dengan Sevilla. Nah, kalau ngikutin prediksi gue, 3 tim teratas akan tetap gitu. Nah, kita lihat aja ntar seperti apa namanya perkembangannya gitu. Soalnya kalaupun Atletico kalah gitu dan Madrid menang gitu, posisi nggak akan berubah karena Atletico masih menang selisih gol gitu. Seharusnya ya. Gol, ya. Terus Karena mereka masih ada tabungan 1 pertandingan juga kan? Iya, jadi Atletico selisih golnya itu 29, Real Madrid itu untuk sekarang posisinya selisih golnya 23 gitu. Jadi nggak akan banyak gitu perubahan. Ya. Itu untuk La Liga gitu. Oke, mungkin itu aja untuk kali ini kita bahas La Liga. Ketemu lagi dengan kita di konten-konten selanjutnya. Oke. Salam QR bola seperti biasa. Salam bola. Oke.